Untuk teman-teman yang baru datang ya, mohon bersabar untuk menunggu 1 hari. Biasanya setelah 1 hari saya balas. Tapi kalau komennya tuh spam ya, maaf ya, Bunda nggak bisa balas. Karena komen-komen yang spam itu tidak akan terlihat di YouTube Studio. Kalau di komen yang dipublikasikan itu ya memang terlihat, tapi di YouTube Studio nggak terlihat. Jadi komen-komen yang spam itu jangan pakai kata-kata semangat, komplit, paket, pokoknya ada kata-kata yang mengandung sebetulnya semangat ya Bunda, atau nyimak ya Bunda. Semangat, nyimak, hadir itu spam, hindari ya. Jadi kalau kita ini sudah nonton video kita itu minimal 4 menit. Kalau belum 4 menit sudah komen, sebetulnya komennya tuh nggak spam ya, tapi nonton videonya hanya 2 menit langsung komen, itu ya sudah spam, nanti nggak bisa terlihat di YouTube Studio. Jadi komen-komen yang nggak spam terus nonton videonya tuh ya minimal 4 menit ya, insya Allah saya datangin. Dan kalau sudah nonton itu ya jangan lupa menyalakan loncengnya. Jadi menyalakan loncengnya itu bukan 1 kali ya, setiap kali lihat video nyalakan loncengnya. Jadi kalau orang itu sama-sama menyalakan loncengnya, nanti bisa terlihat di kolom komentar itu ada angka 1. Jadi like, terus tidak like, terus sebelahnya itu ada angka 1 ya, berarti sama-sama menyalakan loncengnya. Kalau Bunda ini setiap datang ke channel Jawa pun selalu menyalakan loncengnya, tapi kalau orangnya itu nggak menyalakan loncengnya nanti nggak bisa terlihat, harus 2 orang, harus keduanya itu seperti itu. Jadi kalau kita ini menyalakan loncengnya, kalau teman kita enggak ya nggak terlihat ya. Kalau sama-sama menyalakan loncengnya ya baru nanti terlihat di situ. Jadi kalau dilihat di kolom komentar nggak ada ya jangan suudon ya. Dibuktikan saja, ditonton videonya sampai 4 menit minimal ya. Terus setelah itu nyalakan loncengnya. Kalau muncul ya berarti dia itu sudah menyalakan loncengnya, hanya saja kita mungkin yang kemarin tuh lupa seperti itu. Jadi menyalakan loncengnya itu harus setiap kali mendatangi, setiap lihat video nyalakan loncengnya, setiap kali lihat video nyalakan loncengnya, jadi terus seperti itu. Dan hindari kata-kata nyemak, hadir, semangat, hindari yaitu spam. Siapapun yang pakai kata-kata itu insya Allah tidak akan saya datangi karena itu spam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ada medical check up ya, dengan teknologi yang baru ya, gabungan antara medis dan pengobatan tradisional. Jadi ini ada pertanyaan ya, mengapa penyakit kronis itu sulit disembuhkan? Jadi penyakit kronis seperti jantung koroner, stroke, diabetes, hipertensi, itu kata para dokter itu mereka itu meyakini bahwa penyakit kronis itu tidak bisa disembuhkan ya, karena teorinya seperti itu. Tetapi kita sebagai muslim, kita ini harus percaya apa yang disabdakan Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini kutipan hadisnya, likulli da'in dawa. Hadis ini panjang ya, ada kelanjutannya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kamu, dan jika obat tersebut tepat mengenai pada sasarannya, insya Allah dengan seizin Allah akan sembuh. Di sini muncul pertanyaan, mana yang benar? Ternyata apa yang disampaikan Nabi kita adalah sebuah kebenaran. Allah itu menciptakan penyakit beserta penawarnya. Penawarnya ada di mana? Ada di sekitar kita. Ada di buah-buahan, di sayur mayur, di rempah-rimpang. Tapi ada juga dalam tubuh kita ini, kalau kita sakit ya, secara otomatis tubuh kita ini mengobati dirinya sendiri. Jadi melakukan perbaikan. Jadi setiap ada radikal bebas yang masuk itu ada penangkalnya. Jadi begitu ada makanan yang mengandung pengawet masuk, itu ada yang menangkal, jadi nggak akan sakit lagi, insya Allah seperti itu. Tapi ini kadang-kadang orang sudah tua ya, usia 45 tahun ke atas, itu kata dokter
selnya tuh nggak sehat ya, nggak kuat. Seiring bertambahnya usia, karena selnya nggak sehat, selnya nggak kuat, makanya mudah kena penyakit. Karena apa? Kalau ada serangan datang itu ya melawannya tuh agak lambat gitu loh. Ibarat musuh datang ya tentaranya kurang cekatan lah istilahnya. Jadi setiap ada makanan yang mengandung pengawet itu dimakan terus ya lambat, kerjanya tuh lambat, untuk menangkalnya tuh lambat. Karena lambat ya yang dimakan terus-terusan, terus sedangkan penawarnya ini agak lambat cara kerjanya, ya akhirnya ya numpuk jadi penyakit. Jadi orang-orang yang kena diabetes itu bukan karena banyak makan makanan yang mengandung gula ya, tetapi karena memang selnya itu tidak sehat dan tidak kuat. Kalau ada penyakit yang muncul ya karena selnya itu rusak atau memang tidak kuat, tidak sehat, ya akhirnya organ pankreas itu atau hormon insulinnya itu ya menyebabkan orang itu diabetes itu karena hormon insulin dan organ pankreasnya itu memang tidak sehat. Jadi istilahnya di dalam tubuh ini ada pabrik lah istilahnya ya, ada pabrik gula. Jadi meskipun nggak makan gula ya karena ada pabrik gula ya terus menerus produksi ya kelebihan gula. Nggak makan manis-manis ya tetap ada gulanya ya, seperti itu. Jadi sebenarnya Allah itu setiap orang itu sakit, Allah itu sudah membekali dalam tubuh seseorang itu ada yang semacam menangkal gitu, penangkalnya itu ada. Jadi kalau tubuh kita ini sakit, Allah itu sudah membekali dirinya sendiri tuh bisa mengobati. Jadi Allah memberikan kemampuan tubuhnya itu mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau ada makanan-makanan yang gak bagus, jadi terus di apa istilahnya, kalau ada makanan yang gak sehat istilahnya ya, itu ada yang bagian menangkal. Jadi kalau ada makanan masuk, oh ini nggak bagus ini, ya itu penangkalnya ada. Karena yang masuk ini lebih banyak, sedangkan penangkalnya ini lemah, ya akhirnya ya kena penyakit ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ditinjau dari segi akhlak, diabetes itu kalau punya prinsip harus dipakai. Kalau enggak, jengkel, marah, seperti itu. Kalau menasihati siapapun itu harus dipatuhi. Kalau nggak dipatuhi, jengkel, marah. Jadi kalau diabetes itu dari segi akhlak ya, kalau punya prinsip ya, kalau pingin tidak diabetes jangan harus dipakai. Kalau menyuruh, kalau nggak mau atau belum mampu mengerjakan ya jangan marah, ya itu aja. Ya ini ada kelanjutannya ya video ini, makanan apa saja yang menghindari supaya nggak kena penyakit seperti itu, makanan buah apa yang harus dimakan dan bagaimana cara menghindarinya supaya nggak kena diabetes. Ini ada kelanjutannya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.